Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada, membuat si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami. Pada hari ini, kami masih rindu belajar untuk lebih akrab dengan-Mu berdasarkan kesaksian hidup Daud. Roh-Mu yang kudus memberi pencerahan agar mata rohani kami terbuka, sehingga kami mampu melihat betapa indahnya hubungan kami dengan Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara? Senang bertemu di udara. Saya berharap agar saudara selalu dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, sukacita, dimanapun berada. Apakah sedang di rumah, di tempat kerja, mungkin dalam perjalanan, atau melakukan kegiatan tertentu, atau sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Semoga program ini memberkati saudara, menemani di kala kesepian, menghibur di saat berduka, memberi semangat di saat hati terasa lesu, memberi kekuatan di saat lemah, memberi visi sewaktu ada kegelapan dalam perjalanan hidup. Semoga program ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, 2 minggu sebelumnya kita belajar tentang bagaimana caranya berhubungan lebih akrab dengan Tuhan. Saya mengatakan minggu-minggu lalu bahwa apabila kita punya seorang teman, seorang pejabat, seorang yang punya kuasa, misalnya gubernur, menteri, bahkan seorang presiden, banyak sekali keuntungan yang bisa kita peroleh. Dalam kaitan ini, bagaimana jika teman akrab kita itu, teman yang kita bisa berkomunikasi, adalah seorang yang beribu-ribu kali lebih berkuasa dari seorang presiden? Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, oh, betapa besarnya keuntungan, kemudahan, fasilitas yang kita dapat. Tidak bisa kita bayangkan. Kita memperoleh kehidupan yang berkemenangan, penuh sukacita, damai, sejahtera, yang jauh lebih tinggi nilainya dari uang atau harta benda berapapun besarnya. Bergaul akrab dengan Tuhan adalah kunci hidup berbahagia. Bergaul akrab dengan Tuhan mengalirkan berkat berlimpah dari perbendaharaan surgawi yang tidak terhitung banyaknya. Berkat itu real, nyata, terutama secara rohani, tetapi juga secara jasmani, baik di dunia tempat kita hidup sekarang maupun di dunia kekal masa yang akan datang. Ya, memang bicara soal berkat, pengertian kita selalu bersangkut paut dengan berkat jasmani. Kalau seorang berkata saya diberkati, pada umumnya yang dimaksud berkat itu adalah pertambahan harta, pertambahan aset, kemajuan dalam pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tetapi pengertian berkat dari Tuhan lebih dari itu semuanya. Ada berkat rohani yang tidak terhitung nilainya. Keselamatan yang kita peroleh adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan uang berapapun besar dan jumlahnya. Berkat dari Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, itu sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Kalau Tuhan memberi kita kesehatan saja, itu pun sudah tidak bisa dibandingkan dengan harta dan kekayaan. Apa gunanya kita memiliki harta dan benda, tetapi kita tidak sehat, kita tidak bisa makan ini dan itu, kita tidak sanggup bepergian ke sana dan kemari, kita tidak sanggup beraktivitas. Tidak ada artinya. Berkat dari Tuhan mengandung juga pengertian bahwa kita punya kuasa untuk menikmati. Semua itu kita peroleh bila kita bergaul dengan akrab.
Hidup sukacita, damai, dan sejahtera di dalam Tuhan melingkupi dimensi rohani dan dimensi jasmani, dan ada hubungan yang jelas antara kehidupan rohani dan kehidupan jasmani. Kehidupan rohani yang baik memberi dampak bagi kehidupan jasmani yang baik. Nah, sekarang itu semua kita peroleh kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan. Semua kita tentu ingin bergaul akrab dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana caranya bergaul akrab dengan Tuhan? 2 minggu yang lalu, berturut-turut kita sudah belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, pertama dari Yusuf, yang kedua dari Daniel. Dan pada hari ini, saya mengajak kita semuanya untuk belajar kembali dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Firman Tuhan yang menjadi acuan kita, terutama dari kedua kitab Samuel dan kedua kitab Raja-Raja. Kalau seandainya kita pelajari dengan tokoh Alkitab siapa Tuhan bergaul lebih akrab, saya secara pribadi mengatakan Tuhan paling akrab bergaul dengan Daud. Saya katakan demikian karena namanya sering disebut-sebut Tuhan walaupun Daud sudah meninggal. Dalam banyak kesempatan, walau perjalanan umat Israel dan sikap rajanya tidak menyenangkan hati Tuhan, namun ia masih memperhatikan mereka karena Tuhan mengatakan ia mengingat janjinya dengan Daud. Pada waktu Salomo, putra Daud, berubah setia kepada Tuhan, oleh karena hati Salomo dipengaruhi allah-allah lain, Tuhan berfirman kepada Salomo bahwa ia akan mengoyakkan kerajaan Israel. Ia akan memecah kerajaan Israel. Tuhan berkata dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 12 dan 13, hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Pada waktu Tuhan memperpanjang usia Raja Hizkia, Tuhan berkata dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 6, Aku akan memperpanjang umurmu, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Kembali, walau Daud sudah meninggal, Tuhan tetap menghormatinya, Tuhan tetap mengenangnya. Kerajaan Israel tidak dipecah Tuhan pada masa hidup Salomo, dan oleh karena Daud pula, sesudah Israel terpecah menjadi 2 kerajaan, satu kerajaan, yaitu Yehuda, tetap diperintah oleh raja dari keturunan Salomo. Oleh karena Daud, umur Hizkia diperpanjang. Pada waktu Tuhan datang melawat manusia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, ia berkata dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6, Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung bayi Yesus dalam Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Tahta Daud tidak berkesudahan, karena di atas tahta itu duduk Yesus Kristus. Kenapa Tuhan demikian menghormati Daud? Saya menyimpulkan ada 3 sikap hidup yang dimiliki Daud
Dan saya percaya, kalau kita juga memilikinya, hati Tuhan senang membuat kita boleh bergaul akrab dengan Dia. Apakah ketiga sikap hidup yang dimiliki Daud itu? Yang pertama, ia taat pada perintah Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 14b, Tuhan berkata bahwa Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mata. Daud tidaklah dilatih atau dididik di sebuah perguruan tinggi terkenal atau di sebuah sekolah teologi ternama. Tidak, ia sama saja seperti pemuda-pemuda lain pada zamannya, dari ibadah yang dilakukan di tengah keluarga atau masyarakatnya, dan apa yang ia dengar dari Isai, ayahnya. Tetapi Daud tidak hanya mendengar firman Tuhan, ia juga melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Dari sini kita belajar, tidaklah benar anggapan bahwa seorang harus banyak pengetahuan teologi supaya bisa melakukan perintah Tuhan. Tidak, semua kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Seberapapun firman Tuhan yang kita mengerti, itu sudah cukup sebagai landasan untuk melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar di kebaktian minggu, atau di dalam persekutuan doa, atau dalam sebuah renungan pribadi, cukup menjadi petunjuk untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, Daud menjadi seorang pelarian yang bersembunyi dari satu gua ke gua lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada 2 kali Daud memiliki peluang untuk membunuh Raja Saul, tetapi ia tidak mau melakukannya, karena dalam anggapan Daud, Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Ketika ia sudah duduk sebagai raja di atas tahta kerajaan Israel, dan ia sudah memindahkan ibu kota pemerintahannya ke Yerusalem, salah satu keputusannya yang pertama adalah memindahkan tabut perjanjian dari satu tempat di Yehuda ke Yerusalem. Tabut perjanjian adalah satu simbol kudus penyertaan Tuhan atas umat Israel selama pengembaraan mereka di padang gurun. Pada masa sebelumnya, Raja Saul tidak melakukan hal ini. Dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting, misalnya dalam suatu pertempuran menghadapi musuh, Daud selalu meminta petunjuk Tuhan. Ia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kecuali sekali, ketika ia berselingkuh dengan Batseba, istri Uria, salah seorang perwiranya. Dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 5 tertulis, Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Alkitab mencatat, kehidupan Daud tanpa salah, kecuali perselingkuhannya dengan Batseba, istri Uria. Walau Daud tidak dihukum mati oleh Tuhan akibat dosanya tersebut, tetapi akibatnya, sesudah perselingkuhannya dengan Batseba, berbagai prahara muncul dari keluarganya sendiri. Anaknya Abnom memperkosa Tamar, saudaranya lain ibu. Absalom, kakak kandung Tamar, merekayasa pembunuhan Abnom. Putra Daud, Absalom, melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri. Daud adalah seorang bapa yang gagal mendidik anak-anaknya. Itulah ganjaran dari perselingkuhan yang dilakukannya. Selain dari peristiwa itu, Daud selalu melaksanakan perintah Tuhan dan apa yang benar pada pandangan Tuhan. Sikap kedua Daud yang menyenangkan hati Tuhan, ia punya hati menyembah dan memuji Tuhan. Daud punya hati bagi Tuhan. Dari 150 pasal kitab Mazmur, 34 diantaranya ditulis oleh Daud. Hatinya penuh penyembahan dan pujian bagi Tuhan. Dalam keadaan senang sukacita atau dalam keadaan tertekan dan berduka, ia menggubah kidung pujian atau menulis sebuah puisi.
Ketika mendengar berita Saul tewas, orang yang selama ini mengejar-ngejarnya, Daud bersedih hati. Dalam 2 Samuel 1, ia menciptakan sebuah lagu ratapan bagi Saul. Daud adalah seorang pemain kecapi yang baik. Ketika Raja Saul membutuhkan seorang pemain kecapi, ia memanggil Daud. Dikala hati Saul gundah, permainan kecapi Daud meneduhkan hatinya. Dalam 1 Samuel 16 ayat 17, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya, "Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku." Ketika membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, Daud menari-nari sekuat tenaga di depan tabut itu, sehingga istrinya sendiri memandang rendah kepadanya. Istrinya Michal, putri Saul, berkata kepada Daud, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Michal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati." Daud yang punya hati bagi Tuhan sangat menyenangkan hati Tuhan. Dalam 1 Samuel 16 tertulis bahwa Tuhan melihat hati, bukan melihat perkara jasmani. Itulah yang dikatakan Tuhan dalam memilih Daud sebagai raja menggantikan Saul. Ketika mengunjungi Isai, ayah Daud, Samuel meminta Isai memperlihatkan semua anak-anaknya. Isai memperkenalkan anak-anaknya, saudara-saudara Daud, untuk dipilih menjadi raja menggantikan Saul. Setiap kali masing-masing dari mereka lewat di hadapan Samuel, Samuel merasa orang ini tampan, orang ini gagah, dialah yang akan diurapi Tuhan. Ternyata tidak ada seorang pun dari mereka yang dipilih oleh Tuhan. Sedangkan Tuhan telah memberitahukan kepada Samuel, salah seorang putra Isai akan diangkat menjadi raja. Oleh karena itu ia bertanya kepada Isai, apakah ia masih punya putra lain? Ternyata putra bungsu Isai, yaitu Daud, tidak dipanggil ke acara itu. Anak itu sedang menggembalakan kambing domba di padang. Isai segera menyuruh memanggil Daud, dan ialah yang dipilih Tuhan untuk diurapi menggantikan Saul. Daud tidak masuk perhitungan ayahnya sendiri untuk menjadi raja pengganti Saul. Manusia memakai pikiran, perasaan, dan pertimbangan-pertimbangan jasmani. Tetapi Tuhan melihat hati. Sikap ketiga yang dimilikinya, Daud punya iman yang teguh. Betapa teguhnya iman Daud dapat kita lihat ketika ia berhadapan dengan seorang raksasa bernama Goliat. Tidak ada seorang pun prajurit Saul yang berani menghadapi Goliat. Raksasa itu mencemoohkan orang-orang Israel. Pada waktu itulah Daud muncul. Ia tidak mau mengenakan pakaian perang seperti zirah besi, ketopong, dan pedang. Karena semua itu membuat ia merasa tidak bebas bergerak. Dengan berpakaian seorang gembala dan hanya membawa tongkat gembala, tali umban, dan 5 batu licin, ia berkata kepada Goliat dalam 1 Samuel 17 ayat 45, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Iman Daud sebesar ini tidaklah muncul secara tiba-tiba. Ia sudah biasa hidup dalam iman dalam pekerjaannya di padang penggembalaan. Dalam menggembalakan kambing domba, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka Daud mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh Daud. Daud berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Iman Daud bertumbuh, dilatih oleh Tuhan, bukan di sebuah sekolah teologi, tetapi di tempat pekerjaannya sehari-hari. Demikian juga dengan kita.
latihan-latihan pendewasaan iman. Bukan Tuhan berikan di tempat-tempat pendidikan. Tuhan berikan di tempat di mana kita berada, di tempat di mana kita beraktivitas dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, atau studi kita. Beriman dalam perkara-perkara kecil akan bertumbuh sehingga membuat kita memiliki iman dalam perkara-perkara besar. Melangkah dalam iman membuat Daud berhasil dalam pertempuran, membuat ia berhasil dalam memimpin bangsanya, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita melangkah dengan iman, kita pasti berhasil dalam semua bidang kehidupan kita, dalam pekerjaan, usaha, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin kita termotivasi oleh renungan ini, sehingga kita mengatakan, saya akan hidup menuruti perintah Tuhan, saya akan menyembah dan memujinya, akan bertumbuh dalam iman. Saya ingin katakan seperti minggu-minggu yang lalu, saya dan saudara tidak mungkin memiliki ketiga sikap hidup yang dimiliki Daud dengan kekuatan sendiri. Daud memiliki ketiga sikap itu karena Roh Kudus berdiam di dalam hatinya. Ketika Daud diurapi Nabi Samuel, mulai dari saat itu Roh Kudus diam di dalam hati Daud. Roh Kudus memampukan Daud memiliki tiga sikap yang tadi saya sebutkan. Puji Tuhan, Roh Kudus yang sama, Roh Kudus yang tinggal dalam hati Daud, juga tinggal dalam hati saudara dan saya ketika kita bertobat di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menyadari dosa-dosa kita, menyadari jalan kita yang tersesat selama ini, perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, kita menyadarinya dan kita bertobat, maka pada waktu itu Tuhan Yesus mengurapi kita dengan Roh-Nya. Kehadiran Roh Kudus menjadikan kita menjadi biji mata Tuhan, menjadi anak-Nya yang bergaul akrab dengannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga menyadari dosa saudara, hidup tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni aku. Kusadari dosa-dosaku, jalan tersesat selama ini, banyak perbuatan mendukakan hati Tuhan. Kusadari itu sekarang, aku bertobat Tuhan. Aku rindu pimpinan-Mu dalam perjalanan hidup ke depan ini. Haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, saya undang meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Dalam Markus 16 Tuhan Yesus Engkau mengatakan, pada waktu kami mengabarkan Injil, maka di sana ada kuasa dan mujizat. Berdasarkan firman itulah sekarang saya memohon kepadamu Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka melukai hati saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, lawat saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Yesus Engkau sanggup. Cabutkan akar pahit itu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka secara keluarga dan secara pribadi. Berkati pekerjaan, usaha dan studi mereka. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus
memberkati.